Jangan mandi kepincuran, sabun buah tandiki. Kini sabun saja kepala bertukar sabun. Sabun cik, sampo namanya cik. Tapi hati-hati memakai sampo tu, pak, buyahnya banyak. Sampo tu bisa tergelincir oleh busanya sendiri. Celik si sampo. Ya kan, barangkali nyo menyusun strategi untuk mempakayo institusinya. Ya kan? Tapi yang dia tipu itu Allah. Maka Allah tidak bisa tertipu. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya, makar, Allah menipu daya mereka. Tipu daya Allah tidak bisa dikalahkan oleh tipu daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah dimatikannya pada waktu yang ditentukannya pula. Wa ilaihin nusyur. Semua kita akan kembali lagi kepadanya. Dan itu sering kita baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian ketika kita ada di dunia ini, kita itu belum membawa dosa dan kita itu bersih. Maka ada sifat yang diilhamkan oleh Allah ke dalam diri kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mana yang dahulu sifat fujur dengan sifat taqwa? Saya ulang membacanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mana dulu? Dulu fujur. Jadi sifat taqwa itu setelah itu. Semenjak kapan sifat fujur itu? Itu semenjak bayi. Saya bersaudara semuanya 9. Saya anak kedua. Kemudian kakak saya meninggal. Setelah itu adik saya meninggal 6. Kami hidup sekarang 3 orang. Nanti itu meninggal pula. Nah, itu meninggal semua. Tapi adik saya udah duluan. Ada adik saya yang paling bungsu juga sampai 2 tahun meninggal. Jadi ayah saya nggak ada, beliau pergi ke kampung. Orang tua saya bikin rendang, besok kami riak padi. Nah, sesudah itu para jemaah, adik saya ini terlalu haus, nangis, ingin nyusu. Beliau berputar juga. Akhirnya mukanya ini merah, menangis, dan dia menggigil. Nah, tapi kok didukuang dia induk aku. Nah, tepuk-tepuk. Damunya menyusu dah, Bu. Atau sifat fujur. Sudah ada, mungkin di dalam hatinya kama biaya cak-cako. Ada yang lawi wana, ndak biaya susu. Ada yang ndak kama nyusu dah leceh. Nah, itu mungkin protesnya ya.
ada itu-itunya pingguannya. Alam menyusunya kok memberungui ya lah. Ini nyusunya. Nah, ya kan? Kemudian cucu saya, ketika berumur 2 tahun, dia minta kue dibawa ke Lepau. Ikut ibu di rumah, minta antan sekare nak, membawa orang baso. Cucu ke disuruh kawa bayinya antan, artinya inyek nan jantan. Ya. Kalau di Padang inyek itu harimau pak. Tiba di rumah kok minta antan setena aja. Ini bukan makanan orang tua aja. Nggak ada amat tuh kawa. Apa dah nombalian awak? Atau sifat fujur, ya kan? Dengan sifat inilah manusia hancur akhlaknya, hancur budi pekertinya, jatuh dia di tengah masyarakat. Lebih-lebih kalau nambah akhlak buruk dan sifat fujurnya itu mendominasi di badannya, itu tidak akan mungkin datang sifat takwa itu. Kalah taruh lagi datang tapi kalah, ya kan? Jadi orang terbaik akhlaknya itu sifat takwanya bisa mengalahkan sifat fujurnya. Ya. Nanti semua kita wa ilaihun nusyur, akan kembali kepada Allah. Kembalinya bagaimana diterima Allah? Itulah ayat yang dibaca imam tadi. Ibu-ibu lain mengerti bahasa awaknya ayat yang dibaca imam tadi. Lain bahasa awaknya lah salamu ku duit indahnya mempelajari itu. Coba kita simak ananda yang jadi protokol tadi. Bahasa yang dibaca semuanya bahasa Arab. Kalau tidak kita mengerti, tidak kita pelajari, ya kan, kita tidak mengerti apa yang dia baca ini, ya kan? Saya yang tertarik yang dibaca tadi, semua ayat Quran itu sebenarnya kita harus tertarik. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan, orang itu baik-baik, akhlaknya mulia. Akhlak yang mulia itu tidak jauh-jauh kan meniru doh. Kalau Nabi itu tidak tertiru dah. Kemari tiru Ustaz? Tiru sebatang anau. Ambo kalau mengaji kalintau pak tu dibuat orang tetalu niro. Karena sinan banyak anau banyak niro. Ba anau tu akhlaknya. Ndak ada nan tabuang ni orang cik do dek nyo elok sadonya. Miang kata nak. Miang. Tapi miang anau tu peguno orang. Caliak dia pak batang anau tumbuh ndak rago ke ditanam gadang ndak usah ke dipupuk barabui sige nak memanjik. Sampai sinan saya dulu culang dia. Dapat lah. Banyak nan lalu dapat nampak. Caliak di ibu batang anau tumbuh ndak rago ke ditanam gadang ndak usah ke dipupuk barabui sige nak memanjik. Batangnya gadang mengandung sagu makanan anak sanagari jo kudo-kudo malamaan. Yo sagu anau tu dibuat orang ke kelamai na meretek-retek tu. Ku ndak lompong, ku ndak cindu. Cindu na rancak je sagu tu coklat bentuknya. Tapi kalau cindu pandan bentuk selemonya. Alah habis sagunya tu dicampaan orang ruyuangnya. Indah. Ruyuang diambil ke pincuran kok dikabuang di balah-balah elok ke lantai juga kasau ke pagar narancak mana. Buah lama nironyo mani. Kok diabuih menjadi saka guluan di param itulah cukup. Lah rasan mangkonyo tua. Daun nan tuo jadi atok nan pucuk ke daun rokok, lidi disusun jadi sapu, saganyo ambil ke kalam, ijuaknya lapih ke tali. Lai kana muh miang na laki di palapahnya paguno karabu api.
sabalun tibo kewe Joronson catuh takik orang namakan jorabuat mangkonya itu ata tiru sedak batangan nau tu lah elok laku jalan Nabi nak tertiru tak sebab Nabi itu luar biasa, dia itu contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Memang orang yang paling baik itu orang yang paling baik akhlaknya, yang terpuji akhlaknya. Ada mahfuzat ketika saya di pesantren dulu, ini bukan hadis, bukan ayat, tapi mahfuzat. Namun ini kalau diamalkan bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah, sangat baik sekali. Apa bunyi mahfuzat itu? Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Sesungguhnya terkenalnya suatu bangsa itu karena budi pekertinya yang agung. Wa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Apabila akhlaknya telah hancur, maka hancur pula lah bangsa itu. Ya kan? Jadi manusia ini, suatu negara, suatu perkampungan, bukan senjata yang menghancurkan, tapi akhlak umat itu lalu rusak. Ya kan? Dan Allah akan memberikan pula pemimpin yang berakhlak buruk. Kalau masyarakat lah banyak berakhlak. Nah, jadi inilah yang akan kita perbaiki setiap hari. Kenapa? Wa ilaihin nusyur. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Waktunya berganti-ganti. Kalau ndak ibu dulu, ambo kemudian, kalau ambo kemudian ibu dulu. Nah, jadi kita ulang doa ananda protokol tadi. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzu bika min syarriha wa min syarri ahliha wa min syarri ma fiha. Bangko gak berbeda je beliau tadi. Doa tu hadis Nabi. Hadis Nabi itu lain, orang yang menerima di Nabi lain lah pokoknya, walaupun tujuannya sama. Ingat, ngerti tak ibu-ibu doa yang sebentar ini? Ngerti? Kan? Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ahliha. Ya Allah, jadikanlah tempat kami Pasaman ini baik bagi kami, baik warganya ya Allah, dan baik apa yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan yang ada di negeri ini, dan kejahatan penduduknya, dan kejahatan apa yang ada di dalamnya. Sebab seluruh negari Pak, tidak baik seorang sinan sadohnya. Ada tidak orang jelok ndak di Pasaman kau? Nah, itu kau tidak ke jembo. Ada tidak di Pasaman kau pernah terdengar orang korupsi? Nah, melarian bini orang. Ini Pak, jadi tidak semuanya orang baik. Akan tetap ada merah dan putih, hitam, ya kan? Orang baik, orang buruk. Kepada siapa kita berlindung dari kejahatan orang itu? Hanya yang bisa melindungi kita adalah pemilik alam semesta ini. Apa mengkonya samuan de Allah. Orang lalu, orang mati. Pak dama amatana. Ibu, bapak ketika tidur tadi, ada tak yang tahu apa yang terjadi sekelilingnya? Ada? Tidak ada kan? Berarti kita mati. Tapi orang tidur lebih gadang angoknya daripada orang jago. Ambo lu nadung celik orang duduk kau nambah karuah lo. Dia duduk tu. Nak cok seperti tu orang lalu padanya istirahat nak ke ladangnya tapi angoknya bangku kadang. Namun rohnya itu dipegang oleh Allah. Kalau ajalnya belum sampai dikembalikan. Kalau ajalnya telah sampai dia
meninggal. Kita tahu setelah kita dibangunkan mungkin ada yang 2:30 tadi, ada yang 3:30, ya kan? Karena kita tahu bahwa kita diciptakan untuk beribadah, kita mulailah ibadah itu. Pertama kita baca salam ke diri awak. Setelah kita puji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Dibaca salam ke diri awak, assalamu alayka ya Ristawardi. Nah, terbitkan tangan ke ya Allah, saya masih hidup. Langsung ke kamar mandi. Itu kelebihan awak gini. Dulu kau datang air, bu, ya kan, mandi ke pincuran, sabun buah tandiki. Kini sabun sujo kepala bertukar sabun. Sabun cik, sampo namanya cik. Tapi hati-hati memakai sampo tu, pak, buyaknya banyak. Sampo tu bisa tergelincir oleh busanya sendiri. Celik si sampo. Ya kan, barangkali nyo menyusun strategi untuk mempakayo institusinya. Ya kan? Tapi yang dia tipu itu Allah. Maka Allah tidak bisa tertipu. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya, makar, Allah menipu daya mereka. Tipu daya Allah tidak bisa dikalahkan oleh tipu daya manusia. Sudah awak taharah, kok mandi-mandi, sudah tahu dua, kita mulai dengan salat malam. Kemudian salat witir. Lah terangnya orang mengaji diputar kaset di masjid, awak melangkah ke masjid. Sekarang kita berkumpul di Masjid Agung Islamic Center Lubuk Sikapiang Pasaman. Saya dapat ibu pantun Gunung Pasaman kau. Siko tinggal nak dapat pantun tu. Kan? Ambo di Padang tinggal dapat dan buat pantun. Tarata Gunung Pasaman kurinci bagandiang duo, kok taraga usah bapasan dalam mimpi ke batamu juga. Tu orang arek pacaran tu, pak, jadi mimpi dia, ya kan? Jadi kok taraga jam bapasan nalai dalam mimpi batang. Akanlah dapat pentunnya tu Leo Salin. Jadi nilai hidup manusia ini di akhlaknya, ya kan? Nah, kita mulai ibadah sampai sekarang. Kalau sekadar mandanga santapan rohani, pak, nan di YouTube tu salah cukui tu mah. Nah, nama teraga awak judulnya ambil itu saja. Yo. Tapi bangko dia donyo wirid di masjid kau. Ustaz kau lah direkam kajinya lah, do videonya. Ba amang kau diundang juga, kalau dicalik bantuannya di AP mah, kan? Rupanya orang kau ingin mencalik nan aslinya. Kalau nan asli kau kan nampak sadonya bulu matonya putih, bulu hidungnya putih, jangguinya putih, abuaknya putih. Kira-kira orang semua amboko putih sadonya cocok tak? Cocok, umur 70 kan. Ambo asa pulang kampung tu, ya kan? Dah ada anak SMA mu bauda jam boleh. Bila pulangnya je. Ya kan? Jangguik lah putih serupa perak, tandonya badan nalah tuo, amal salih nang ke kita apa banyak, boleh nanti insya Allah masuk surga. Nah, apa bedanya sekarang kita ini dengan wirid di YouTube? Ibu-ibu semenjak dari rumah tadi turun, walaupun jonda, walaupun jo motor, walaupun jo mobil, ambo dari hotel rumah tadi jo mobil ke situ. Semenjak awak turun tadi, malaikat mendoakan kita sampai sekarang. Dan sampai nanti kita tiba di rumah kita masing-masing, baru malaikat tu berhenti mendoakan awak. Lain tak paniknya tu Ustaz. Kalau diukur jawab, you panik pak.
bang ko malaikat tu ndak panik-panik tu itu nak mencabui angok tiup hari tu tawara-warnya orang nanya cabui bang ko ndak panik ndak donya minum teh talu ke lu berhenti ke nya munjunju sebentar. Malaikat tu ndak punya nafsu. Ada malaikat disuruh oleh Allah semenjak diciptakan memikul aras sampai kini tidak berhenti. Itu loh kelebihannya awak tidak punya nafsu. Ibu mengkuamu belaki kan tak nafsu gua. Malaikat tu dia ada terengah mendawak beralik. Dah nya tidak pernah peminantu. Jadi malaikat itu maka ndak panik-panik mendoa awak, dia ndak nafsu. Barantinya lah tiba di rumah beko. Ya kan? Ananya doa Ustaz, lainnya doa kayo awak. Ai kocik menjadi masalah, Pak. Orang kau banyak tertarik je dunia kau, Pak. Kayo tu kan dunia. Ya kan? Padahal tidak semua kekayaan bisa dinikmati orang. Sedang lama-lama kayu tu kikir loh, dalam kikir tu mati. Ini kan bini muda tinggal, sampai idahnya nyam laki je pacar lamanya. Awak mati tak pernah bersedekah, tidaklah sembahyang. Kekayaan banyak tinggal. Kekayaan awak tu nyo bini tu, dia jadi jando tu je laki barunya. Awak itu saya dikubur. Jadi ada toko bagilah untuk jalan Allah supaya jangan menyasar sudah mati. Banyak orang menyasar, Pak. Ya kan? Letibu malaikat maut menyasarnya, membananya ke Allah. Katanya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tak bisa mati yang boko ditunda di Allah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kamangang kecil Allah. Ambo kamainfaan sadonya lai dan beramal saleh. Murah sejawabnya di Allah. Wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Seseorang kalau sudah sampai ajalnya tidak bisa ditunda kematiannya lagi. Saya kan sudah ingatkan di atas, wa anfaqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian hartamu sebelum hadir kepadamu kini kamu sudah dihadiri kematian, baru kamu infak ke Allah. Mati selang lagi ke Allah. Wallahu khabirum bima itu kok dikasan kasar tu wallahu khabirum. Ada yang tahu na perangialnya gitu Allah. Mati selang aja. Kok den tunda kematian tibo perangai buruk tu balik je. 2 bulan saja dia den tunda kematian. Timbul perangai buruk tu balik je. Katung kena ada orang nak membana kemati tu Allah mundur. Ya kan? Jadi sajak kini ya kan? Lebih-lebih ibu-ibu nala sagai ambo lah 70. Kalau ada juga galang ame di tangan ibu, masuk saya ke ketidian jalan ni. Untuk hari ibu lah umur 70. Menginantu lah sudah, cucu lah pak. Banyak. Kamu buat rumah bertingkik, lutut sakit. Bahkan naik ketek. Ya kan? Ke pembeli sambal lama awak lah kolesterol. Gulai kambing sekali makan tiap hari awak darah tinggi. Kena makan dari di sayu awak samurek. Untuk cucu galang kau Ustaz, yang ke cucu sekali kau. Yang ke cucu tu. Jangan awak jangan makai. Jadi yang didoakan malaikat itu bukan kekayaan yang dimintakannya. Ya Allah, masukkanlah jamaah Masjid Agung Islamic Center ini ke dalam surgamu ya Allah, dan ampunkanlah segala dosanya ya Allah. Itu doa malaikat sampai kini sampai ibu tiba di rumah nanti barunya berhenti. Berakalinya mendoa. Tapi ada nan tak napik doa malaikat walaupun awak dengar saji kini.
Ingin tak mau kecian? Kalau ada itu lain tak tersinggung? Tak ya. Yang tidak dapat doa malaikat itu orang dalam masjid sekarang ini, orang nan gali membayar utang. Jadi kalau ada orang serupa itu keluar salah nak dapat ke doa. Bautang amuah membayar gali. Pokoknya indak adonyo ingin membayar doa-doa alasannya ke orang nak bagi hutang. Rasulullah diri Pak. Tapi kalau ada berencana membayar dapat je. Ada orang kau yang tak mahu membayar Pak. Ada alasannya. Nasi lama je satu kata mau hutang lama membayarkan. Itu tidak didoakan oleh malaikat orang itu. Itu mengko Nabi menyuruh awak menjauhkan diri dari hutang. Ada hadisnya Ustaz? Ada. Iyyakumuddain. Jauhkanlah dirimu dari hutang. Fa innahu hammun fil lail wa mazallatun fin nahar. Utang itu menyusahkan kamu malam, menyebabkan kamu malu ke orang memberi hutang, lalu kedekek lapaunya ke rumahnya. Jadi orang banyak utang, ibu-ibu bapak jalannya tambah seketik. Utang di lapau siko di jalan ko kena tempuh utang sini. Kami indah-indah saja jalan. Sekali tapaso lalu sinan batu orang lapau tu terkajui. Padahal nak ambil minta utang saat pasnya lalu sinan tu kecil orang lapau. Terkajui. Itu bahaya berhutang. Tak senang jantung awak kata. Kan? Jadi kalau ada jamaah dan terlibat itu tak dapat doa kau dari malaikat. Kau kelebihan awak pakai musajid pagi gini kau, ya kan? Itu kelebihannya dari wirid mendengar dia tu. Kalau di YouTube tu kan tak bisa ke ibu bertanya dah. Indaklah kamu tanya kaji Ustaz, bagaimana kau nama Ustaz Ristawardi? Ibu sedang mendengar jawab wirid di YouTube, bisa ditanyaan. Kalau kini bisa apa tanyaan? Itu kelebihannya. Ustaz, bang kau nama Ustaz Ristawardi, bang kau ndak Ismail bagai. Kira-kira nama dia nama ambo dulu atau ayah ambo. Jadi tak bisa awak protes lah. Nama ambo Ristawardi, kau apa masalah lah? Apa masalahnya Pak Ustaz? Setiap ambo membayar rekening listrik, tapi kau kan ada karate tanda bayarnya tu. Terima kasih Nyonya Ristawardi. Lah saya leh ko ambo jantan nah 5 anak ambo je orang produksi anyonya kecil orang pelet acok lo ambo mengaji ke sinan tu tak pernah nyo delete tetap sampai gini nyonya iya kan kemudian ba'a mangkonamu ambo Ristawardi itu nan magiah namo tu ayah ambo katanya dulu ada kawannya dari Malaysia, jadi namo tu ada artinya macam atau Erturukun. Di sejak ambo begini sampai ibu meninggal tak pernah kami itu bapak-bapak pisah, jadi pisah rumah pisah ranjang sana ada, kecuali kalau ambo pergi ngaji kamu kundang-kundang je tadi itu tak mungkin. Rukun. Nah, bercakap tu lain. Orang suami isteri kalau tak ada yang icik bercakap baru tu mah. Bang tak kau cakap suku lain, sifat lah lain, jenis lain, cik jantan cik bersih dah. Dia kan? Orang gaek lain. Biasa orang beradik kakak saja seibu sebapak ada yang berkelahi, apalagi suami. Cuma kuncinya mengkondak ada kami cara itu. Pertama nanambo pikiran kaum muslimin kalau pisah dek perkara bertangga sepele nanti ayo tu anak awak. Ibu tu kalau parabonya ndak tanggung ada takangnya tu. Nyo dindin nyo tangan punggung ambo tu. Mohon niang tu. Aduh.
aduh aja. Because sore-sore kau nya datang lah balik. Nyurui-urui punggung ambok sakit dah. Dah. Mohon sedihnya dah. Lah terlangsung sedih kau dah cakup. Sampai anak 5 sudah. Kalau marabu lo ambok jadi anak 5. Hati bu ambok mencerita ni kau ambok cari apa tadi adonan tak pernah galak. Cerita ambok sontak kau galak. Ya ada orang kau tak pengalak pak. Yang itu dia. Jadi saya sabar wajib nampak orang tu bekonyo sadar. Iya nak. Ya hati itu dibalik-balikan oleh Allah. Akhirnya beliau lah meninggal. Saya dapat ibu pantun orang kematian ini. Baik. Abialah dia baca pagi. Barang mula meninggal Pak Ustaz 60 ampe. Kalau kini itulah 66 nya. Kok duitnya nya? Sebelah lebih 2 tahun. Dari Bayang ke Talaok, Balimbiang Kampung Rambatan, Kampung Perak tanahnya tinggi, badabu ombak di Muaro, riak memacah ketapian, taman nuang badan jago lalok, dicalik suuk jo kida, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasu nalah pai, jatuh badare ayamato, ka Allah saja didoakan. Itu kalau ada ya kan, dulunya dari awak. Takkanlah dapat tu pantung kematian lagi. Cubalah deh bu, awak kematian gua lain. Memang kami ustaz kau nak kena cok menyuruh orang sabar. Tiba dia awak tu. Ya kan, disangko boleh buat nipah. Kironya ampe bapak lagi di luar lipek dan tak berubah bah di dalam cai tiok lagi. Kenapa? Karena sudah 42 tahun bergaul dengannya. Nah, itu nanti meninggal Pak. Kalau ada orang sinayan jari dia ini meninggal itu tentu nak setia. Pada waktu-waktu tertentu kita akan teringat ya kan? Ini kadang-kadang untuk orang gilo ni, walaupun anak gilo. Tekanan nelok itu anak lucunya galak seorang tu. Ya kan? Jadi orang galak seorang belum tentu gilo le dok. Tentu gilo. Ya. Kaum muslimin sesudah tu ketua ayah ambo ko istiqamah. Alhamdulillah sampai kini Pak, kalau kini kan tak jauh mungkin lah. Saja ambo pensiun, pas ambo pensiun kini ya. Sudah tu orang lah banyak mencalon mau orang ke pemilu sudah tu. Adi bawah ambo tu, Pak Ustaz masuklah ke partai kami. Ya kan, tak berpokok Pak Ustaz tu. InsyaAllah duduk macam. Untuk kampanye Ustaz nanti mantap nak macam. Ya kan, sampai pemilu terakhir patang ada jangan majak lah. Tak mau Pak. Sebab kalau masuk ke sini nak mengikuti sistem, pasti batantang jo kaji nambo sampean. Coba Pak kanak-kanak. Ya kan? Itu Pak. Tak bisa. Jadi istiqamah saja. Allah bagi awak rezeki, tidak menurut itu saja. Tapi apa nak ada kompetensi untuk itu? Jangan muah lo kalau awak bisa. Jangan kau memimpin negara kau, jangan kau mewakili rakyat. Kalau sadonya tidak mau, cuma hati-hati saja membuat dosa gadang. Ya kan? Jangan membuat dosa gadang dalam bertugas tu. Pasti akan dibuktikan oleh Allah. Ya. Nah, jadi istiqamah hamba sampai kini biarlah hamba wirid ke sana. Ikan wirid kau kan nyagi rezeki Allah. Kau sudah kau kan nyagi lebih tinggi masuk amplop mah. Kalau tidak ada sejauh tu dari Padang, ayolah kasih nak masuk. Ya
kan? Ha. Jadi ustaz kau dapat je rezekinya. Ya kan? Dapat je rezekinya. Nah itu. Jangan lagi ustaz olehnya kemari pai tu mah. Dapat rezekinya. Jadi Allah tu memberi rezeki bermacam-macam. Ibu, yang perlu kita ingat karena semua kita akan mati, yang paling baik itu di antara manusia yang baik adalah yang baik akhlaknya. Bu, Pak, apa nama si dinas? Allah kamagia Pak rezeki 100%. Apa ikuti perintah Allah 100% tu dapat sebab Allah lah menjanjian. Apa salahi perintah Allah macam-macam kerja Pak nya 100% nya dapatnya Pak dia Pak bagi 5 dosa. Ingat-ingat itu tu kita akan diberi oleh Allah rezeki selama hidup 7 miliar tu misalnya. Kita cari rezeki itu dengan peraturan Allah dapat 7 miliar tu. Awak dia ingin capek dapat macam-macam awak melakukan dapatnya segitunya nya. Tapi awak bermasalah sudah tu. Bukan saja di dunia, nanti di akhirat. Ya kan? Jadi duit awak kau sama je orang bertanak. Ibu walaupun lah rice cooker bertanak, lebih pandai je bertanak je tungku. Lain. Bahan bakarnya kayu. Orang dahulu kelupa pisang hebat lah nyo berdoa. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya, kayunya kelupa pisang. Kelupa pisang kau beraya nak? Tapi duit api ni. Ya kan? Dek santiang orang batanak kambang bunga limau nasi je sambal lado je ikan babaka lama makan. Tapi kalau nak pandai kita batanak talambek mengadang lambik mata surui ke barihnya tak namu dikatuan lontong alun jadi dikatuan nasi lalu ya. Macam itu je duit kan. Tak perlu menyasar kalau malaikat maut lah menyasai diri kini waktu kita yang sekarang, yang lalu tak bisa dikejar lagi, yang datang di dalam ilmu Allah. Bu, dia membawa dompet ke masjid kan? Baik. Pasti ibu tahu barang isi dompet tu sesudah diinfakkan tadi. Misalnya piti ibu tadi 500, ibu infak 50, harap tinggal. Pasti ibu tahu tu. Tapi tahukah kita berapa usia kita yang tertinggal lagi? Secara lahir kita akan sehat semua yang datang ke masjid. Tapi siapa tahu di antara kita ini, ya kan, tak sempat datang ke tua sarbe kolai. Kerana meninggal. Lebih-lebih yang pelaluk dengan kaji kau mungkin tak lama kau. Ya kan? Jadi itulah keuntungan awak ke masjid. Setelah awak dikubur nanti dalam hadis targhib, idza utiya min qibali rijlaihi, disuruh oleh Allah malaikat menanyung awak dari kaki. Ya kan? Alat dibawa malaikat tu. Tapi apa yang terjadi? Dafa'ahul masiyu ilal masajid. Ya kan? Awak dibela dek kaki awak kok. Karena kaki kok ringan melangkah untuk berjamaah salat wajib di masjid. Jadi tidak mampu malaikat mazhab dari kaki nanti orang narajin ke masjid kok. Dafa'ul masiyu ilal masajid. Kaki ini selalu melangkah, hujan, sakit, salat dete kurisi, nak nyacuan, nan jalehnya berjamaah ke mas, jalan tarang, lampu banyak. Kalau tak salah, Masjid Agung gua dulunya Muslim dibuatkan Yayasan Muslim Pancasila, ya kan? Masjid kau seragam sama Pak, tak bertonggak di tengah seluruh Indonesia. Entah berapa banyaknya ini, ya kan, masjid ini di seluruh Indonesia. Lagi ni lah doa jadi buat orang masjid kau. Nah ada lah nyeruntuh masjid namanya.
Di Jakarta termasuk saya Pak, dengan alasan tidak ada sertifikat surat izin. Kok inyo jo langsung tadi ndak nyo ganti di Allah jo sianis bawanya saji nan tumbang. Iya kan? Di masjid ini sebaiknya disertifikatkan. Masuk Pak Soeharto 5 balik tahun nyo katurun, itulah banyaknya membantu Islam. Akini baru tekan ada Pak, sama soinyo dulu banyak lah mope kayaknya diktator lah segala macam lah, iya kan? Nah di zaman beliau itulah dolar stabil, iya kan? Kini tak tentu negeri paci orang kada Pak. Payo kumbuh koto suliki koto nampe di tepi buki kasuo koto nanggadang tampak nandari Gunung Sago. Baa kolah lai Indonesia kini makin diube makin sakit tawa terserak biso nan datang dokter mau be ladamam belum. Apa penyakit kesehatan le dokter ko na swadonya na ladamam. Acu itu keadaan negara Pak gini. Kita berdoa saja pada Allah, kita jangan terlibat yang buruk dengan akhlak. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang disampaikan ambo protokol tadi, kita ke salat. Serak. Kalau ada nan salah itu dari ambo sadonya. Nan bana dari Allah. Saya doakan jemaah Masjid Agung sehat walafiat, rajin beribadah, dan dipertemukan kita dengan Nabi nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.